Eh, Baik, apakah sudah terlihat? Kurang besar, ya. Kurang Besarkan lagi. Ya, ada cukup. ya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok 6. Di mana untuk kelompok 6 itu ada persoalan di mana membuat ringkasan metode konstruksi jembatan baja rangka. Dan untuk poin pertama yaitu memberi narasi, lalu menggambarkan contoh struktur, lalu menghitung pengangkatan satu balok dengan gaya yang ada, dan menghitung keseimbangan pada saat pengangkatan satu balok vertikal miring, yaitu balok B, dan balok dalam balok A. Lalu persoalan kelima yaitu menjelaskan cara kerja linkset. Untuk profil jembatannya ini, cantilever dapat dilihat seperti pada di gambar, di mana untuk pemberatnya yaitu ada balok A dan juga balok B. Untuk profilnya digunakan WF 700 x 300 x 185 dengan lebar jembatannya yaitu 8 meter, tinggi jembatannya 7,5 meter, dan ini untuk penampakan dari atasnya yaitu untuk lebarnya 8 dan tingginya 7,5. Lalu yang terakhir yaitu menghitung berat dari jembatan pemberat secara keseluruhan. Untuk yang pertama, mengenai daerah perakitan dan persiapan. Untuk metode perakitan cantilever ini membutuhkan suatu daerah persiapan yang mempunyai panjang sebesar panjang bentang pemberat ditambah sebesar 10 meter. Lalu untuk pekerjaan krib kayu, yaitu untuk metode cantilever pekerjaan krib kayu diberikan untuk menahan bentangan utama selama tahapan perakitan. Dan krib kayu ini direncanakan untuk mendukung beban-beban vertikal yang terjadi. Selanjutnya ada perakitan jembatan rangka. Yang pertama yaitu untuk komponen baja sendiri direncanakan menggunakan sambungan baut. Tidak boleh menggunakan pengelasan komponen baja di lapangan. Alat grip yang disediakan bersama alat yang lain dapat digunakan untuk meluruskan serta memperbaiki posisi berbagai komponen dengan nomor komponen yang sama dapat dipertukarkan. Bentuk komponen dibuat simetris sehingga memudahkan penempatan tanpa kesalahan. Perakitan bentang pemberat di atas tanah dan perancah. Untuk metode cantilever bentangan pemberat dirakit di atas tanah di belakang kepala jembatan. Untuk urutan-urutan pemasangannya, yang pertama yaitu meletakkan gelagar melintang di atas penopang dari krib kayu pada posisi dan elevasi yang sesuai garis lawan lendut atau chamber pada gambar pelaksanaan. Yang kedua, menghubungkan batang tepi bawah di antara gelagar melintang pada plat buhulnya sesuai dengan nomor komponen. Plat buhul luar tidak perlu dipasang terlebih dahulu. Yang ketiga, yaitu memasang batang diagonal pada plat buhul dalam sesuai dengan nomor komponen. Yang keempat, memasang gelagar memanjang yang menghubungkan antara gelagar melintang. Kemudian, plat baja gelombang dipasang di atas gelagar memanjang untuk mencegah goyangan arah melintang atau lateral. Yang kelima, yaitu memasang batang tepi atas di antara plat buhul atas bagian dalam. Keenam, memasang ikatan angin atas yang menghubungkan antara batang tepi atas sesuai dengan nomor komponen. Lalu, memasang plat-plat buhul bagian luar. Setelah itu mengulangi seluruh langkah di atas hingga seluruh jembatan terpasang. Yang terakhir yaitu mengencangkan seluruh sambungan baut sesuai tingkat pengencangan yang diharapkan. Selanjutnya ada pemasangan perangkat penghubung atau linkset. Untuk pemasangan bentang jembatan dengan metode cantilever memerlukan suatu perangkat penghubung atau linkset yang menghubungkan antara bentang pemberat dan bentang permanen linkset yang terdiri dari bagian yang dipasang tegak lurus antara bagian atas dan balok-balok bawah serta ikatan-ikatan angin. Selanjutnya ada pelaksanaan pemasangan metode cantilever batang per batang. Yang pertama ada pengangkutan keluar dan penanganan. Untuk peralatan yang diperlukan untuk mengangkat dan mengangkut komponen jembatan keluar dari tempat penyimpanan menuju ke tempat pemasangan, yaitu yang pertama ada kren ringan,
Lalu ada kobel yang digantung di antara kepala jembatan. Yang ketiga ada peluncuran komponen di atas gelagar memanjang yang telah selesai. Untuk meluncurkan sebaiknya menggunakan roll atau roda untuk menghindari kerusakan komponen. Yang terakhir ada guideric. Selanjutnya ada tinggi rib kayu. Cantilever ini akan melendut akibat berat sendiri selama masa pemasangan berlangsung. Besarnya lendutan telah diperhitungkan sehingga diperlukan tinggi rib kayu yang sedemikian rupa. Untuk selanjutnya ada contoh-contoh gambar yang akan dijelaskan oleh Muhammad Raihan. Baik, di sini kita masuk kepada gambar dari jembatan yang akan kita analisis. Di sini itu jembatannya memiliki bentang, memiliki rangka baja, di mana di sini itu rangka bajanya adalah segitiga. Di sini dapat dilihat untuk yang di sebelah kiri ini adalah pemberatnya. Lalu untuk garis yang menguntai ke atas ini adalah alat pengangkat atau guideric, di mana dapat kita lihat di mana bagian sungainya dan di mana bagian tanahnya. Antara itu adalah yang bagian kanan. Lalu next. Lalu di tengah-tengah antara jembatan utama dan cantilevernya tadi itu ada linkset, yaitu atau penghubung. Lalu di sini ada tampak isometrik dari jembatannya atau tampak 3D-nya sebagai berikut. Dapat dilihat linksetnya, batang penghubungnya adalah yang segitiga kecil itu, untuk segitiganya lebih kecil daripada gelagar utamanya. Lalu next. Nah, di sini gambaran dari perakitan jembatan rangka baja kelas B-nya. Di situ dapat dilihat ada komponen-komponen dari jembatannya, yaitu ada plat buhul, ada rangka baja utama, dan lain-lainnya. Lalu boleh ke bawah. Nah, di sini merupakan gambar dari gaya pendongkrakan jembatan rangka baja kelas B, di mana berdasarkan gambar tersebut juga di sini dapat diketahui J yang harus dibutuhkan itu berdasarkan dari bentang dari jembatannya, di mana untuk dengan bentang jembatan 40 meter itu dibutuhkan 63,5 ton, lalu 45 meter itu dengan J-nya 72,5 ton, lalu jembatan dengan bentang 50 meter J-nya itu 81 ton, lalu untuk bentang 55 meter J-nya itu 90,5 ton, dan yang terakhir itu bentang 60 meter dengan nilai J itu 99,5 ton. Lalu berikut di sini merupakan contoh soal yang akan kelompok kami analisa perhitungannya. Di sini dapat dilihat jembatannya sebagai berikut. Tiap bentangnya itu atau tiap rangkanya itu sepanjang 5,5 meter sebanyak 9, lalu ada linkset sepanjang 2 meter, dan selanjutnya ada rangka baja lagi dengan panjang yang sama yaitu 5,5 meter. Untuk perhitungannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya di sini pertama-tama kita menghitung panjang BH dulu terlebih dahulu. Yaitu udah selesai tadi? Udah selesai belum? Perhitungan dulu, Pak. Lagi masuk perhitungan. Tadi kata Bapak 3 orang, Pak. Gimana? 3 orang kan, Pak? Enggak. 1 orang 1 sampai ada berapa lama nih semuanya? Ada total 8, Pak. sekitar 8, Pak. Iya. Ya presentasi aja dulu, jangan ganti orang. Ganti orangnya nunggu perintah dari saya ya. Ngerti? Oh, baik, Pak. Dulu tadi Muhammad Raihan, Pak. Ya. Mau ya, ke Muhammad Iksan dulu. Oh, Muhammad Iksan, baik, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Oh, gitu nanti 1 jam selesai tuh. Ini ngasih kuliahnya kan 7 jam. Oh iya, baik, Pak. Selesaikan dulu Muhammad Iksan. Ya, baik, Pak. Sebentar.
Baik, sekarang ke perhitungannya. Untuk tadi dimensi jembatannya sudah dijelaskan oleh Muhammad Raihan. Untuk yang pertama yaitu kita harus menghitung panjang dari BH tersendiri, yaitu BH-nya itu panjangnya itu dapat dari 2,75 dikalikan ada 7 bentang dikalikan satu bentang itu 5,5 ditambah link setnya 2 ditambah 2,75 yaitu sepanjang mohon maaf ini AH yaitu sepanjang 46 meter. Lalu panjang HG-nya yaitu 2,75 ditambah 5,5 kali 2 ada 2 bentang yaitu menjadi 13,75 meter. Selanjutnya untuk ini mencari sudut theta yaitu dengan arc tangan 15 dibagi dengan 13,75 yaitu didapatkan sudutnya itu 47,5 derajat. Selanjutnya mencari sudut beta yaitu tinggal mengkurangkan 180 dikurangi 47,5 dikurangi 90 maka didapat sudut betanya 42,5 derajat. Lalu sudut alfanya yaitu arc tangan 22,5 yaitu sepanjang tinggi ini dibagi 46 ditambah 13,75 didapatkan sudut alfanya itu 20,63 derajat. Lalu untuk berat balok A-nya sendiri yaitu 5,5 dikalikan berat besinya yaitu 185 maka didapat 1017,5 kg. Untuk perhitungan yang pertama yaitu ada pengangkatan balok A. Yang pertama yaitu menghitung gaya per batangnya. Untuk yang batangnya itu ada di batang CD. Untuk gaya yang terjadi di batang CD itu yaitu 1017,5 kg itu secara vertikal. Berikut merupakan gambar perhitungannya. Ada titik A, titik D, dan titik C. Untuk menghitung panjang dari A ke D itu menggunakan Pitagoras yaitu akar dari 59,75 kuadrat ditambah 22,5 kuadrat lalu diakarkan maka didapat hasil AD-nya itu 63,85 meter. Selanjutnya menghitung gaya batang AD yaitu didapat dengan 22,5 dibagi gaya yang terjadi di ini 1017,5 sama dengan panjang untuk yang titik A-nya yaitu 63,85 dibagi X. X ini yang akan dicari untuk hasil dari X-nya yaitu menjadi 1017,5 dikali 63,85 dibagi 22,5 didapat hasilnya yaitu 2887,44 kg. Itu untuk pengangkatan balok A. Lalu yang kedua pengangkatan balok B. Untuk berat balok B-nya sendiri maka harus tahu dulu panjang balok B yang didapat dari menggunakan Pitagoras yaitu akar dari 7,5 kuadrat ditambah 2,75 kuadrat menjadi panjang balok B-nya itu 7,99 meter. Berikut untuk merupakan perhitungannya. Untuk berat balok B-nya sendiri berarti panjang balok B dikalikan berat besinya itu 185 menjadi 1478,15 kg. Ini sudut petanya didapat menggunakan dengan menghitung arc tangan dari 18,75 dibagi 1,375 didapat hasilnya 35,8 derajat. Lalu selanjutnya untuk jarak A ke E yaitu tadi 57 dikurangi ini dari E-nya 1,375 didapat hasil 55,625. Lalu untuk menghitung panjang D ke E itu dipitagoraskan akar dari 1,375 kuadrat ditambah 18,75 kuadrat didapat 18,8 meter. Lalu untuk gaya yang terjadi di batang DE yaitu sama seperti tadi menggunakan perbandingan di mana 18,75 dibagi 1478,15 akan sama dengan 18,8 dibagi X. Di sini kita harus mencari X-nya. Maka X-nya itu adalah
1478,15 dikali 18,8 dibagi 18,75 didapatkan hasil 1482,9 kg. Lalu selanjutnya ada keseimbangan yang terjadi. Ini untuk jembatan, gambar jembatannya dan juga beratnya, di mana di ujung kanannya itu terjadi beban balok A dan balok B. Untuk beratnya itu dihitung dengan 5,5 dikali 9 dikalikan 1185 ditambah 5,5 kali 8 kali 185 ditambahkan 7,99 dikali 185. Didapat hasilnya 18.775,65. Lalu untuk momen kirinya ini dihitung yaitu dengan 18.775,65 dikalikan 24,75. Ini harus lebih besar dari 1017,5 atau berat yang balok A dikalikan 16,5 panjangnya. Dan untuk hasilnya yaitu untuk yang momen yang terjadi di sebelah kiri itu 464.697,34. Hasilnya ini lebih besar dari 16.778,75 sehingga dapat disimpulkan untuk pengangkatan balok A-nya itu aman. Lalu sekarang ke yang perhitungan untuk balok B. Untuk yang momen kirinya itu sama perhitungannya. Ini harus lebih besar dari perhitungan momen dari balok B yaitu 1478,15 dikalikan 16,5 di mana hasilnya yaitu 464.697,34 lebih besar dari 24.389,48 sehingga untuk pengangkatan blok B itu aman. Untuk berat jembatan secara keseluruhan yaitu dihitungnya 5,5 dikalikan 9 kali 185 ditambah 5,5 kali 8 kali 185 ditambah 7,99 dikali 18 kali 185 dikalikan 2. Lalu hasilnya itu ditambah 8 dikali 19 dikali 185. Untuk hasilnya menjadi 43.904,2 kali dikalikan 2 ditambah 28.120. Untuk hasil akhirnya menjadi 115.928,4 kg. Mungkin cukup untuk presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Sudah selesai? Sudah, Pak. Oh ya. Oke, selanjutnya siapa? Boleh saya, Pak. Ya. Iksan, boleh tolong bantu share screen. Bentar. Baik, di sini kelompok kami saya akan mempresentasikan metode konstruksi dari jembatan cantilever, di mana di sini tuh kita memiliki 6 soal, yaitu memberi narasi atau teori tentang ini jembatan cantilevernya, lalu menggambar contoh-contoh strukturnya, lalu menghitung pengangkatan satu balok dengan gaya-gaya yang ada, lalu yaitu menghitung keseimbangan pada saat pengangkatan balok, lalu menjelaskan cara kerja dari link set, dan yang terakhir itu adalah menghitung berat jembatan keseluruhan. Ya, di sini dapat dilihat jembatan yang dianalisis itu adalah sebagai berikut, dengan bentangnya itu memiliki 9 segmen, yaitu dengan tiap segmennya itu memiliki panjang 5,5 meter. Lalu ada penghubung atau link set dari cantilever dan jembatan utamanya yaitu sepanjang 2 meter. Dan rangka dari jembatan ini adalah rangka baja dengan profil WF 100 x 300 x 185. Dan untuk lebar jembatan ini yaitu 8 meter dan untuk tinggi jembatannya adalah 7,5 meter. Boleh next.
Di sini pertama kita masuk pada daerah perakitan dan persiapan. Di sini metode perakitan ada umum. Metode perakitan cantilever itu membutuhkan suatu daerah persiapan yang mempunyai panjang sebesar panjang bentang pemberat ditambah 10 meter. Lalu ada pekerjaan krip kayu. Di sini untuk metode cantilever, pekerjaan krip kayu diberikan untuk menahan bentang utama selama tahapan-tahapan perakitan krip kayu direncanakan untuk mendukung beban vertikal yang terjadi. Lalu ada perakitan jembatan rangka. Di sini komponen baja direncanakan menggunakan sambungan baut. Tidak diperbolehkan menggunakan pengelasan untuk metode cantilever ini. Lalu untuk alat drip yang disediakan bersama alat yang lain dapat digunakan untuk meluruskan serta memperbaiki posisi berbagai komponen-komponen dengan nomor komponen yang sama dapat dipertukarkan. Lalu untuk bentuk komponen dibuat simetris sehingga memudahkan penempatan pada kesalahan tanpa adanya kesalahan. Lalu selanjutnya ada perakitan bentang pemberat di atas tanah dan perancah. Untuk metode cantilever, bentangan pemberat dirakit di atas tanah di belakang kepala jembatan. Untuk urutan-urutan pemasangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan gelagar melintang di atas penopang dari krip kayu pada posisi dan elevasi yang sesuai garis lawan landut. Jemur pada gambar pelaksanaan. Lalu yang kedua itu hubungkan batang tepi bawah di antara gelagar melintang pada plat buhulnya sesuai dengan nomor komponen. Plat buhu luar tidak perlu dipasang dahulu. Lalu yang ketiga, pasang batang diagonal pada plat buhul dalam sesuai dengan nomor komponen. Lalu yang keempat, pasang gelagar memanjang yang menghubungkan antara gelagar melintang. Kemudian plat baja gelombang dipasang di atas gelagar memanjang untuk mencegah goyangan arah melintang. Lalu yang kelima adalah pasang batang tepi atas di antara plat buhul atas bagian dalam. Lalu yang keenam, pasang ikatan angin atas yang menghubungkan antara batang tepi atas sesuai nomor komponen. Yang ketujuh yaitu pasang plat-plat buhul bagian luar. Yang kedelapan, mengulangi seluruh langkah yang di atas sampai seluruh bentang terpasang. Lalu yang kesembilan itu adalah kencangkan seluruh sambungan baut sesuai tingkat pengencangan yang diharapkan. Lalu selanjutnya itu adalah bab 8 yaitu pemasangan perangkat penghubung atau link set. Di sini umum untuk pemasangan bentang jembatan dengan metode cantilever memerlukan suatu perangkat penghubung atau link set yang menghubungkan antara bentang pemberat dan bentang permanen. Untuk link set sendiri ini terdiri dari bagian yang dipasang tegak lurus antara bagian atas, balok-balok bawah, serta ikatan angin. Lalu selanjutnya itu adalah pelaksanaan pemasangan metode cantilever batang per batang. Pertama sih adalah pengangkutan keluar dan penanganan. Peralatan yang diperlukan untuk mengangkat dan mengangkut komponen jembatan keluar dari tempat penyimpanan menuju ke tempat pemasangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kren tegangan, yang kedua ada kabel yang digantung di antara kepala jembatan, yang ketiga adalah peluncuran komponen di atas gelagar memanjang yang telah selesai. Lalu untuk meluncurkan sebaiknya menggunakan roll atau roda untuk menghindari kerusakan dari komponen. Lalu yang keempat ada guy derrick. Lalu di sini ada tinggi krip kayu. Cantilever akan melendut akibat berat sendiri selama masa pemasangan berlangsung. Besarnya lendutan itu telah diperhitungkan sehingga diperlukan tinggi krip kayu sedemikian rupa gitu. Lalu di sini terdapat beberapa gambar-gambar ilustrasi dari jembatan metode cantilever. Di sini dapat dilihat jembatan yang dianalisis adalah sebagai berikut. Dapat dilihat ada komponen jembatan utama, komponen cantilevernya, dan juga link setnya. Dan juga ada alat pengangkatnya atau guy derrick. Bisa lanjut. Di sini merupakan gambar 3D atau isometrik dari jembatan cantilevernya adalah sebagai berikut ilustrasinya. Bisa lanjut. Selanjutnya ini ada tampak samping dari rangka bajanya, dapat dilihat ada rangka baja utama, rangka baja melintang, dan juga ada plat-plat buhul dari jembatan. Oke, lanjut. Di sini juga dapat dilihat gaya pendorong jembatan rangka baja dari dongkrak, dan dapat dilihat juga nilai J dari
yang berdasarkan dari bentang jembatannya. Oke, boleh lanjut. Sekarang kita akan masuk kepada perhitungan, di mana di sini merupakan gambar dari jembatannya, dilengkapi dengan jarak-jaraknya. Oke, perhitungan. Nah, di sini dapat dilihat pertama itu kita menghitung panjang B ke H, di mana untuk B ke H itu 2,75 ditambah 7 dikali 5,5 ditambah 2 ditambah 12,75 dan panjangnya itu adalah 46 meter. Mohon maaf, itu panjang B ke A bukan B ke H. Lalu untuk panjang H ke itu ada 2,75 ditambah 5,5 dikali 2 dan panjangnya adalah 13,75 meter. Lalu setelah dapat itu, di sini kita harus mencari sudut-sudut. Yang pertama kita mencari alfa, yaitu dengan cara ak tangen 15 per 13,75 dan didapatkan untuk alfa itu sudutnya adalah 47,5 derajat. Lalu di sini kita mencari beta dengan cara, karena ini segitiga itu yaitu 180 derajat sudutnya, maka untuk betanya didapat nilai 42,5 derajat. Lalu terakhir untuk theta yaitu ak tangen 22,5 per 46 ditambah 13,75 dan didapat tetanya itu 20,63 derajat. Lalu di sini kita mencari berat dari balok A, di mana beratnya itu adalah 5,5 panjangnya dikali 185, yaitu berat dari pangkat baja WF-nya didapat 1017,5 kg. Lalu di sini kita menghitung gaya untuk pengangkatan balok A, di mana di sini pertama kita akan menghitung gaya batang CD, yaitu 1017,5 kg. Ini adalah yang vertikal. Lalu di sini kita menghitung jarak A ke D, di mana jarak A ke D ini dihitung dengan menggunakan rumus Pythagoras. Didapatkan jarak A ke D itu 63,85 meter. Lalu setelah itu kita mencari gaya batang A ke D, di mana untuk gaya batang A ke D ini kita mencarinya dengan cara perbandingan senilai, yaitu membandingkan AD dengan AC. Di sini didapat gaya batang AD-nya itu 2887,44 kg. Lalu di sini pengangkatan balok B. Untuk balok B di sini panjang balok B-nya itu adalah sepanjang 7,99 meter. Itu didapat dari rumus Pythagoras. Dapat dilihat gambarnya adalah sebagai berikut. Di sini kita mencari berat balok B, yaitu 7,99 dikali 185, yaitu 1878,15 kg. Lalu di sini kita mencari sudut dengan cara ak tangen 18,75 per 1,375 dan didapatkan sudutnya itu 85,8 derajat. Lalu dari jarak A ke E itu dicari yaitu 57 dikurangi 1,375, yaitu 55,625 meter. Lalu di sini kita mencari panjang DE yaitu dengan cara Pythagoras sama dan didapatkan panjangnya itu 18,8 meter. Lalu di sini kita mencari gaya batang DE, di mana mencarinya sama dengan menggunakan perbandingan senilai dan didapat gaya batang DE-nya itu 1482,09 kg. Lalu kita masuk pada keseimbangan dari jembatannya. Boleh ke bawah, Iksan. Nah, keseimbangan jembatannya ini dapat dilihat, kita mencari beratnya dulu. Jembatan utamanya yaitu 5,5 kali 9 kali 185 ditambah 5,5 kali 8 kali 185 ditambah 7,99 dikali 185. Didapatkan beratnya itu yaitu 18.775,65 kg. Setelah mendapat berat, di sini kita mencari momen sebelah kirinya. Untuk momen sebelah kirinya itu dengan mengalikan berat yang tadi dengan jarak, didapat momen sebelah kiri itu 464.697,34. Lalu di sini nilai itu harus lebih besar dari cantilevernya, yaitu untuk cantilevernya itu adalah nilainya 16.778,75, sehingga dapat disimpulkan bahwa balok A ini aman karena sesuai. Lalu setelah itu kita mencari momen sebelah kanan. Di sini untuk
jembatan utamanya sama dengan berat dengan momen 464.697,34 dan untuk momennya kantilevernya itu adalah 24.389,48 sehingga dapat dinyatakan juga bahwa balok B aman karena memenuhi persyaratan. Lalu yang terakhir yaitu menghitung berat jembatan keseluruhan atau rangka baja jembatan keseluruhannya, di mana di sini dicari dengan 5,5 dikali 9 dikali 185 ditambah 5,5 dikali 8 dikali 185 ditambah 5,9 dikali 18 kali 185 dikalikan 2. Untuk yang tadi seluruhnya dikalikan 2 karena ini sisi kiri dan sisi kanan. Lalu ditambah gelagar melintangnya yaitu 8 dikali 19 kali 185 dan didapatkan hasil akhir dari berat jembatannya itu yaitu adalah 115.928,4 kg. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya. Bisa dijelaskan yang perhitungan sudut tadi, Mas? Ya, Pak. Salah satu, terus paling atas. Paling atas. Sebelum ini ada nggak yang perhitungan sudut? Terus. Turun lagi, turun. Bukan naik, turun. Turun, terus. Oh, yang sudut di yang ini, Pak. Udah habis. Ini, Pak, yang sudut. Ya, sah. Turun dikit, Mas. Turun dikit. Nah, ini loh. Sudut yang dihitung tuh yang mana? Ini Pak, untuk sudut yang dihitung itu ada theta, yaitu theta itu dari A titik A, A ke D, lalu sudutnya A ke... yang mana? Gimana Pak? Sudutnya yang mana theta? Theta itu yang boleh kursornya Iksan? Enggak sampai kursor gini loh. Itu kan ada titik ya. Misalnya ya. A, D, B atau mana gitu loh. Oh, untuk theta itu sudut di titik A. Lalu untuk yang membentuk sudut theta itu loh, garis mana? Misalnya garis B, AD, DF atau BDE gitu. Untuk sudut ngerti nggak? Ngerti Pak. Untuk garis yang membentuk sudut theta itu ada garis AD dan garis AF. Di situ ada F di sebelah H sebenarnya. Lalu untuk ya AF di sebelah H itu ada F sebenarnya Pak. Oh, jadi apa titiknya? Hurufnya apa? Titik D, F, AD dan F. Mas, ngerti nggak tuh waktu SMA dulu loh? Untuk membentuk sudut, untuk menyatakan suatu sudut, kan itu ada 2 garis. Oh iya. Ya, 2 garis itu kan menghubungkan masing-masing 2 titik kan? Tapi ya, kan betul, 1 titik bertemu. Sehingga betul. Misalnya sudut theta itu adalah sudut A, D, F atau apa gitu loh. Ngerti nggak? Sudut DAF Pak. Untuk theta. DAF. DAF. Ya, betul Pak. Nah, kamu ngitungnya gimana? Sudut theta itu? Dihitungnya itu menggunakan rumus ini Pak, arsik tangan. Oh ya? Jadi, berapa? arsik tangan itu di sini 15 per 13,75 dan didapatkan sudutnya itu 47,5. Nah, jadi ketemunya berapa? 47,5 Pak. Oh ya. Gunanya sudut theta tadi apa? Sudut theta itu nanti digunakan untuk mencari yang boleh ke bawah, Emisan. Nah ini Pak untuk mencari. Paham, Mas. Ini Pak. Cukup. Nah, ini namanya Muhammad Iksan ya. MIDF. Oke.
Sebelum ini tadi yang presentasi siapa? Sebelum ini? Muhammad Iksan, Pak. Muhammad Iksan. Muhammad Iksan. Muhammad Iksan. Ya, Pak. Ya. Bisa dijelaskan gaya batang yang mengangkat balok A. Pada saat mengangkat balok A, gaya batangnya berapa? Cara ngitungnya seperti apa? Ngerti? Gimana, Pak? Ya, Muhammad Iksan. Iya, Pak. Jadi untuk yang pengangkatan di gaya balok A ini, di awalnya kan sudah diketahui terjadi gaya di batang CD-nya yang diakibatkan oleh berat dari balok A-nya, yaitu sebesar berat balok A-nya itu 1017,5 kg. Ini gaya vertikal, dimana berarti dari yang titik C-nya ini ke bawah ada gaya sebesar 1017,5. Untuk mengetahui di gaya batang AD-nya ini, maka harus tahu dulu panjang dari AD. Untuk panjang AD-nya didapat menggunakan Pitagoras, yaitu didapat panjang AD-nya 63,85 meter. Setelah diketahui panjang AD-nya, maka dilakukan perbandingan, di mana untuk yang gaya CD sudah ada, di mana untuk batang AD dan CD ini ada kesamaan, yaitu ada panjang, dan juga untuk di yang CD ada gayanya, maka dapat dilakukan perbandingan. Untuk perbandingannya yaitu yang di sebelah sini, yaitu untuk batang CD yaitu 22,5 dibagi 1017,5, itu sama dengan yang panjang batang AD 63,85 sama dengan gaya yang ada di batang AD, atau untuk sekarang diumpamakan menjadi X. Nah, maka yang dicari itu adalah X. Untuk mendapat nilai X-nya berarti 1017,5 dikali 63,85 dibagi 22,5, didapat hasilnya 2887,44 kg. Begitu, Pak. Ya, paham. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya. Sekarang yang presentasi berikutnya, silakan siapa? Boleh saya, Pak. Iksan, ya, silakan. Ya, sebentar. Sudah terlihat? Ya, silakan. Udah. Ini sudah cukup, Pak, zoom-nya. Gedein dikit bisa. Oh iya. Ya, ada cukup. Ya. Cukup. Terima kasih. Silakan mulai. Ya, untuk kelompok 6 soalnya itu yaitu beri ringkasan metode konstruksi jembatan rangka. Soal A yaitu beri narasi yang digarisbawahi, terdapat di modul. Lalu B, gambar-gambar dengan contoh struktur seperti fotokopian. C, hitung pengangkatan satu balok dengan gaya-gaya yang ada. Dan D, hitung keseimbangan pada saat pengangkatan satu balok vertikal miring B dan balok dalam A. E, jelaskan cara kerja link set. Dan F, hitung berat dari jembatan pemberat. Dengan diketahui untuk semua profil rangkanya, yaitu profil WF 700 kali 300 kali 135 dengan lebar jembatan 8 meter dan tinggi jembatan 7,5 meter. Lalu, daerah perakitan dan persiapan. Metode perakitan cantilever membutuhkan suatu daerah persiapan yang mempunyai panjang sebesar panjang bentang pemberat ditambah 10 meter.
Lalu untuk pekerjaan krip kayu, untuk metode cantilever pekerjaan krip kayu diberikan untuk menahan bentangan utama selama tahapan-tahapan perakitan. Krip kayu direncanakan untuk mendukung beban-beban vertikal yang terjadi. Selanjutnya itu perakitan jembatan rangka. Untuk komponen baja direncanakan menggunakan sambungan baut. Tidak diperbolehkan menggunakan pengelasan komponen baja di lapangan. Alat drip yang disediakan bersama alat yang lain dapat digunakan untuk meluruskan serta memperbaiki posisi berbagai komponen. Komponen-komponen dengan nomor komponen yang sama dapat dipertukarkan. Nah, untuk bentuk komponen dibuat simetris sehingga memudahkan penempatan tanpa kesalahan. Perakitan bentang pemberat di atas tanah dan perancah. Untuk metode cantilever bentangan pemberat dirakit di atas tanah di belakang kepala jembatan. Untuk urutan pemasangannya yaitu A. Letakkan gelagar melintang di atas penompang dari krip kayu pada posisi dan elevasi yang sesuai garis lawan lendut atau chamber pada gambar pelaksanaan. Selanjutnya hubungkan batang tepi bawah di antara gelagar melintang pada pelat buhulnya sesuai dengan nomor komponen. Nah, untuk pelat buhul luar tidak perlu dipasang terlebih dahulu. Selanjutnya itu pasang batang diagonal pada pelat buhul dalam sesuai dengan nomor komponen. Lalu pasang gelagar memanjang yang menghubungkan antara gelagar melintang. Kemudian pelat baja gelombang dipasang di atas gelagar memanjang untuk mencegah goyangan arah melintang atau lateral. Selanjutnya itu pasang batang tepi atas di antara pelat buhul atas bagian dalam. Lalu pasang ikatan angin atas yang menghubungkan antara batang tepi atas sesuai nomor komponen. Pasang pelat-pelat buhul bagian luar, lalu ulangi seluruh rangka di atas sampai seluruh jembatan terpasang. Yang terakhir yaitu kencangkan seluruh sambungan baut sesuai tingkat pengencangan yang diharapkan. Selanjutnya itu pemasangan perangkat penghubung atau lingset. Pemasangan bentang jembatan dengan metode cantilever memerlukan suatu perangkat penghubung atau lingset yang menghubungkan antara bentang pemberat dan bentang permanen lingset. Nah, untuk lingset ini terdiri dari bagian yang dipasang tegak lurus antara bagian atas dan balok-balok bawah serta ikatan angin. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pemasangan metode cantilever batang per batang. Nah, untuk pengangkutan keluar dan penanganannya, peralatan yang diperlukan untuk mengangkat dan mengangkut komponen jembatan keluar dari tempat penyimpanan menuju ke tempat pemasangan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kabel kren ringan, selanjutnya kabel yang digantung di antara kepala jembatan, peluncuran komponen di atas gelagar yang telah selesai. Untuk meluncurkan, sebaiknya menggunakan roll atau roda untuk menghindari kerusakan komponen. Yang terakhir yaitu guide derrick. Tinggi krip kayu, yaitu cantilever, akan melendut akibat berat sendiri selama pemasangan berlangsung. Besarnya lendutan telah diperhitungkan, sehingga diperlukan tinggi krip kayu sedemikian rupa. Nah, ini untuk gambarnya. Untuk guide derrick terpasang di sebelah sini. Ini terdapat berat. Lalu arah perakitannya dimulai dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, ini untuk lingsetnya. Dan ini untuk bentang pemberatnya dari ujung sampai sini. Lalu untuk bentang jembatan yang akan dipasang dari sebelah ke sini. Ini untuk gambar penghubung atau lingset. Lalu ini gambar perakitan jembatan rangka baja kelas B. Terdapat batang tepi atas, pemasangan batang atas, gelagar batang tepi bawah dan pelat buhul terluar serta dulang pemasangan gelagar melintang. Kalau untuk gambar ini yaitu terdapat gaya pendongkrakan jembatan rangka baja kelas B. Di gambar di sini digambarkan ini untuk dongkrak, lalu sebelah sini ada plat dongkrak, kedudukan tumpuan, gelagar melintang ujung dan lalu diperhitungkan untuk gaya pendongkrakan untuk bentang 1 sampai 5 dengan berat masing-masing 63,5 ton, 72,5 ton, 81 ton, 90,5 ton, 99,5 ton. Nah, untuk berat ini sudah termasuk berat beton dan pelat baja gelombang.
Lalu dilanjutkan untuk perhitungan. Nah, untuk perhitungan awal dihitung terlebih dahulu panjang A sampai panjang E. Nah, panjangnya yaitu 2,75 ini ditambah 7 kali 5,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Panjang tiap bentangnya ditambah 2 dan ditambah 2,75. Lalu untuk panjang HE-nya 5,5 ditambah 5,5 ditambah 2,75, hasilnya 13,75. Nah, untuk mencari sudut dihitung dengan menggunakan arkus tangan 15 dibagi 13,75 didapatkan sudut 47,5 derajat. Nah, untuk sudut beta dihitung, beta ini dihitung dengan 180 derajat dikurangi 47,5 dikurangi 90 karena di sudut sebelah sini 90 siku atau 90 derajat. Maka didapatkan sudut 42,5 derajat. Nah, untuk menghitung sudut di sebelah sini menggunakan rumus arkus tangan. Dengan berat baja itu sendiri dikali panjang bentangnya, yaitu 5,5 dikali 185, maka didapatkan hasil 1017,5 kg. Nah, untuk pengangkatan balok A, untuk gaya batang CD itu 1017,5 kg, seperti perhitungan di atas. Lalu, untuk mencari gaya batang AD, karena kita menggunakan perbandingan, maka dicari terlebih dahulu panjang AD-nya. Nah, untuk panjang AD-nya itu bisa kita cari dengan meter. Nah, untuk mencari gaya batang AD digunakan perbandingan, yaitu 22,5 per 1017,5 atau gayanya tadi. Lalu panjang AD 63,85 dibagi X. Nah, X ini gaya batang AD yang dicari. Maka untuk perhitungan tersebut didapatkan gaya batang AD yaitu 2887,44 kg. Selanjutnya yaitu pengangkatan balok B. Untuk mencari berat balok dicari terlebih dahulu panjang balok B. Perhitungan panjang balok B juga sama menggunakan rumus Pythagoras dengan rumus 7,5 kuadrat ditambah 2,75 kuadrat diakarkan, maka didapatkan untuk panjang balok B sebelah sini 7,90. Nah, untuk berat balok B yaitu panjang bentangnya dikali beratnya itu sendiri, maka didapatkan 1478,15 kg. Udah. Dapatkan sudut 85,8 derajat. Nah, untuk menghitung jarak A ke E, itu menggunakan rumus tadi dari 57 dikurangi 1,375, maka didapatkan 55,625 meter. Lalu panjang DE itu menggunakan rumus Pythagoras lagi dengan rumus 1,375 ditambah 18,75 kuadrat, maka didapatkan hasil 18,8 meter. Nah, untuk gaya batang DE digunakan perbandingan lagi, yaitu panjang 18,75 dibagi gayanya, yaitu 1478,15 sama dengan 18,8, yaitu panjang DE 18,8 dibagi X. Nah, X ini gaya batang DE yang dicari.
maka didapatkan untuk gaya batang DE yaitu 1482,09 kg. Lalu untuk keseimbangan dicari berat 5 dengan rumus 5,5 yaitu panjang bentangnya dikali 9. 9 itu panjang jumlah diri ditambah 5,5 dikali 8. Nah, 8 ini didapatkan dari jumlah rangka ini yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikali 185 yaitu beratnya ditambah 7,99 yaitu panjang yang miring dikali 185 maka didapatkan berat 18.775,65 kg. Dicari untuk momen di sebelah kiri dengan rumus 18.775,65 dikali 4,75 ini panjangnya didapatkan 464.697,3. Nah, karena hasil 464.697,34 itu lebih besar daripada hasil yang sebelah sini, maka dinyatakan balok A aman. Nah, untuk perhitungan balok B digunakan rumus yang sama yaitu 18.775,65 dikali panjangnya yaitu 24,75 dibandingkan dengan gaya 1478,15 dikali panjangnya yaitu 16,5. Maka hasil untuk momon yang sebelah kiri itu lebih besar yaitu 697,34 lebih besar dari 24.389,48, maka dapat disimpulkan balok B aman. Nah, itu selanjutnya yaitu berat jembatan keseluruhan. Itu perhitungannya sama seperti tadi. 5,5 itu panjang bentangnya dikali 9 itu jumlah bentangnya dikali 185 itu berat sendiri. Ditambah 5,5 kali 8 itu banyaknya jumlah yang ada di bagian tepi atas dikali 185 ditambah 7,99 kali 18 kali 185 dikali 2 lalu ditambah 8 kali 19 kali 185 maka didapatkan hasil 111.928,4 kg. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Isna sama yang teman-temannya ini ya. Waktu ketemu saya di depan sipil itu loh. Iya, Pak. Ingat nggak? Iya. Itu kan saya minta keseimbangan dari pada saat proses pengangkatan balok A dan balok B. Itu di mana? Ingat nggak? Oh, yang ya. Yang ini apa, Pak? Keseimbangan. Ini untuk balok A, ini untuk balok B, Pak. Ya. Nah, terus waktu itu kan saya minta berat dari jembatan yang di sebelah kiri tumpuan itu loh. Di sebelah kiri tumpuan jembatan tengah. Pemberat ya, Pak? Ya, sebagai bentang pemberat. Itu sudah dihitung belum? Berapa? Ketemu berapa? Terakhir. Yang ini, Pak. Ketemu berapa? 115.000. 116.000. Oh. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang kamu tulis gini loh.
Maksud saya, jadi proses pengangkatan balok A itu bisa dilaksanakan sebentar. Ini dihitung dulu momen itu dulu ya. Momen dari momen tahan. Momen tahan adalah 115 itu kali panjang tengah bentangnya itu. Ngerti enggak? Panjang tengah bentang balok. Panjang tengah bentang jembatan. Panjang jembatannya berapa? 59,75. Nah, bisa digedein. 46. Untuk panjang keseluruhan Pak atau dari Oh iya seluruhan 49,5. 59,75 Pak. 49,75. 59. Kayak pusat berat dari seluruh jembatan baja yang akan menahan proses pengangkatan balok A dan B itu kan pusat beratnya ada di tengah-tengah tumpuan paling kiri sama tumpuan tengah kan, yaitu 49,5 dibagi 2 ya, jadi momen tahannya adalah yang 115 tadi kali 49,5 dibagi 2. Oh iya, baik Pak. Bisa dituliskan di bawah sana. Ya, bisa Pak. Nah, momen tahan dengan 115,928,4 kali yang tadi 495 dibagi 2 tadi. 59 Pak, 59. Ya. Nah, bagi 2 ya. Ya, itu berapa? Kamu kalkulator? Nah, Pak, saya hitung dulu, Pak. Ya, hitung dulu. Ada yang menjelaskan. Jawabannya 3463 360,95. Nah, terus ton meter apa kilogram meter? Katanya. Kilonewton, Pak. Kilonewton meter. Kan berat bajanya kilogram. 185 kilogram per meter. Iya, berarti Kilogramnya kilogram atau ton ini? Kilogram meter. Kilogram. Nah, kilogram meter karena kan ada lengannya nih. Lengannya 59 kilogram meter. Sekarang pada saat mengangkat balok A, momen akibat pengangkatan balok A, kamu tulis di bawahnya lagi Itsna, tolong. Oh iya, baik Pak. Nah, momen pengangkatan balok A, itu adalah tadi berapa? Berat balok A ya tadi. Berat. Berapa? Beratnya balok A tadi. Boleh. Gambarnya tadi loh. Sebentar. Coba lihatkan gambarnya. Turunkan gambarnya. Turunkan. 1017,5. Nah ini ya itu. 17. Ya. 107,5 kali lengannya ini berapa? 13 berapa kita tadi? 16,5 itu, Pak. 16,5. Nah. Ya gitu. Berarti tulisnya Pak. Ya tulis di situ. 16,5 hasilnya 16,5 sama dengan ya betul. Ini balok B atau balok A? Balok A, Balok Pak. A, Pak. Nah ya sekarang bawahnya balok B-nya berapa? Momen pengangkatan balok B
Tadi berapa? 107 atau berapa ya? Kalau balok B 1478. Ya, itu kali 16,5. 78,15. Anggap aja jaraknya sama gitulah. Ya. Sama dengan berapa? Lah, sekarang kesimpulannya, karena momen pengangkatan balok A dan balok B lebih kecil dari momen tahan, maka pengangkatan balok A dan balok B dapat dilaksanakan dengan aman. Kesimpulannya gitu ya. Balok A dan balok B lebih tahan. Maka proses pengangkatan ya Pak, proses pengangkatan. Ya, dapat dilaksanakan. Ya, terima kasih Itsna. Ya, sama-sama Oke, Pak. sekarang presentasi berikutnya siapa? Marsi dulu sih. Boleh. Sebentar Pak, nulis dulu koreksinya Pak. Gimana? Nulis dulu koreksinya. Silakan presentasi berikutnya, silakan. Pak, sebentar Pak. Sudah terlihat Pak? Ya, silakan. Dari awal Pak? Seperti temannya pokoknya. Seperti temannya tadi loh. Ya, baik. Baik Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas rangka baja penuh. Di sini adalah buat ringkasan metode konstruksi jembatan baja rangka. Nah, untuk yang pertama yaitu beri narasi, yang kedua gambar-gambar dengan contoh struktur seperti fotokopi. Terus yang poin C, hitung pengangkatan satu balok dengan gaya-gaya yang ada.
Poin D, hitung keseimbangan pada saat pengangkatan satu balok vertikal miring B dan balok dalam A. Untuk poin E, jelaskan cara kerja link set. Untuk poin F, hitung berat dari jembatan pemberat. Nah, bisa dilihat ini jembatan rangka dengan tinggi 7,5 meter. Selanjutnya di sini profilnya menggunakan F700 kali 300 kali 185. Untuk lebar jembatannya 8 meter dengan tinggi 7,5 meter. Metode perakitan cantilever membutuhkan suatu daerah persiapan yang mempunyai panjang sebesar panjang bentang pemberat ditambah 10 meter. Untuk metode cantilever, pekerjaan krip kayu diberikan untuk menahan bentangan utama selama tahap-tahapan perakitan krip kayu. Direncanakan untuk mendukung beban 2 kali vertikal yang terjadi. Selanjutnya di sini untuk arah perakitan bisa dilihat di sini ada alat pengangkatnya. Terus link setnya, di sini juga ada kepala jembatannya. Untuk link setnya, bentang jembatan yang akan dipasangnya di sini, terus bentang pemberatnya. Nah, ini gambar ini adalah gambar perakitan metode untuk cantilever pada jembatan rangka baja ya. Selanjutnya, komponen baja direncanakan menggunakan sambungan baut. Tidak diperbolehkan melakukan pengelasan komponen baja di lapangan. Alat drip yang disediakan bersama alat yang lain dapat digunakan untuk meluruskan serta memperbaiki posisi berbagai komponen. Komponen-komponen dengan nomor komponen yang sama dapat saling dipertukarkan. Untuk komponen di atas dibuat simetris sehingga memudahkan penempatan tanpa kesalahan. Perakitan bentang pemberat di atas tanah dan perancah. Untuk metode cantilever, bentangan pemberat dirakit di atas tanah di belakang kepala jembatan. Urutan-urutan pemasangannya sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu letakkan gelagar melintang di atas penopang dari krip kayu pada posisi dan elevasi yang sesuai dari garis lawan lendut atau chamber pada gambar pelaksanaan. Selanjutnya, hubungkan batang tepi bawah di antara gelagar melintang pada plat buhulnya sesuai dengan nomor komponen. Plat buhul luar tidak perlu dipasang dahulu. Untuk langkah selanjutnya, pasang batang diagonal pada plat buhul dalam sesuai dengan nomor komponen. Untuk selanjutnya, pasang gelagar memanjang yang menghubungkan antara gelagar melintang. Kemudian plat baja gelombang dipasangkan di atas gelagar memanjang untuk mencegah goyangan arah melintang atau lateral. Untuk poin E, pasang batang di atas di antara plat buhul atas bagian dalam. Selanjutnya, pasang ikatan angin yang menghubungkan antara batang tepi atas sesuai nomor komponen. Pasang plat buhul bagian luar. Ulangi langkah di atas sampai seluruhnya jembatan terpasang. Kencangkan seluruh sambungan seperti seluruh sambungan baut sesuai tingkat pengencangan yang diharapkan. Selanjutnya, ini pemasangan perangkat penghubung atau disebut link set. Untuk pemasangan bentang jembatan dengan metode cantilever memerlukan suatu perangkat penghubung atau link set yang menghubungkan antara bentang pemberat dan bentang permanen. Link set terdiri dari bagian yang dipasang tegak lurus antara bagian atas dan balok bawah serta ikatan angin. Selanjutnya, pelaksanaan pemasangan metode cantilever dengan metode batang per batang. Untuk metode pengukuran keluar dan penanganan, peralatan yang diperlukan untuk mengangkat dan mengangkut komponen jembatan keluar dari tempat penyimpanan menuju ke tempat pemasangan adalah sebagai berikut, yaitu kren ringan,
Selanjutnya, peluncuran komponen di atas gelagar memanjang yang telah selesai. Untuk meluncurkan, sebaiknya menggunakan roll atau roda untuk menghindari kerusakan komponen. Yang terakhir yaitu gut dash rack. Selanjutnya, tinggi krip kayu. Cantilever akan melendut akibat berat sendiri selama masa pemasangan bentang song. Besarnya lendutan telah diperhitungkan sehingga diperlukan tinggi krip kayu sedemikian rupa. Ini bisa dilihat yaitu perangkat penghubung atau link set, gambar perangkat penghubung. Di sini adalah rangka penghubung atas, rangka penghubung vertikal. Di sini bisa dilihat batang penghubung bawah dan ada gelagar penghubung. Untuk selanjutnya, ini adalah gambar perakitan jembatan rangka baja kelas B. Nah, bisa dilihat ini adalah gelagar melintang ujung. Selanjutnya di sini ada plat dongkrak. Ada dongkraknya tersendiri. Ini adalah kedudukan tumpuan dan di bawahnya terdapat beton kepala jembatan. Untuk bentang dan berat tonasenya terdiri dari 40 meter dengan berat 63,5 ton, 45 meter dengan berat 72,5 ton, bentang 50 meter dengan berat 81 ton, untuk bentang 55 meter dengan berat 90,5 ton, untuk bentang 60 meter dengan berat 99,5 ton. Nah, tabel tersebut adalah sudah termasuk dengan plat baja gelombang. Nah, selanjutnya di sini ada perhitungan. Untuk perhitungan di sini yaitu panjang AH yaitu 2,75 ditambah 7 kali 5,5 ditambah 2 ditambah 2,75 sama dengan 46. Selanjutnya untuk panjang GH yaitu 2,75 ditambah 5,5 dikali 2 sama dengan 13,75. Untuk sudut daripada B di sini yaitu sudut DBC kita hitung dengan aktan 15 dibagi 13,75 yaitu 47,5 derajat. Untuk sudut beta yaitu 180 dikurang 47,5 dikurang 90 didapatkan 42,5 derajat. Nah, untuk sudut DAF yaitu dengan aktan 22,5 dibagi 46 dikali 13,75 didapatkan 20,63 derajat. Selanjutnya untuk berat A yaitu 5,5 dikali 185 sama dengan 1017,5 kg. Selanjutnya kita menghitung pengangkatan balok A. Nah, kita dapatkan gaya batang CD yaitu 1017,5 kg, yaitu gaya vertikal ke bawah. Kita menghitung dengan rumus Pythagoras yaitu AD akar 59,75 kuadrat ditambah 22,5 kuadrat didapatkan 63,85 meter yaitu sisi A ke D. Selanjutnya kita menghitung gaya batang AD yaitu 22,5 per 1017,5 sama dengan 63,85 per X yaitu X-nya yang dicari sehingga didapatkan 2887,44 kg.
Selanjutnya untuk pengangkatan balok B, yaitu berat balok B di sini berat balok B didapatkan dengan rumus akar 7,5 kuadrat ditambah 2,75 kuadrat didapatkan 7,99 meter. Selanjutnya untuk berat balok B 7,99 meter dikali 185 didapatkan 1478,15 kg. Nah, untuk sudut theta di sini yaitu arctan itu 18,75 per 1,375 didapatkan 85,8 derajat. Untuk jarak AE yaitu 57 dikurang 1,375 didapatkan 55,625 meter. Untuk panjang DE yaitu akar 1,375 kuadrat ditambah 18,75 kuadrat yaitu 18,8 meter. Untuk gaya batang DE yaitu 18,75 per 1478,5 sama dengan 18,8 per X yaitu X yang dicari sehingga 14,78,5 dikali 18,8 dibagi 18,75 didapatkan 1482,09 kg. Nah, untuk berat keseimbangan di sini bisa dilihat untuk rumusnya yaitu 5,5 dikali 9 dikali 185 ditambah 5,5 dikali 8 dikali 185 ditambah 7,99 dikali 185 didapatkan 18775,65. Nah, untuk momen kiri yaitu 18775,65 dikali 24,75 lebih besar dari 10, 17,5 dikali 16 sehingga 46697,34 lebih besar dari 1677,78,75 sehingga balok A dikatakan aman. Selanjutnya untuk M kanan yaitu 18775,65 dikali 24,75 lebih besar dari 1478,15 dikali 16,5 sehingga didapatkan 4647,34 lebih besar dari 24389,48 sehingga balok B dinyatakan aman. Nah, untuk berat jembatan keseluruhan di sini 5,5 dikali 9 dikali 185 ditambah 5,5 dikali 8 dikali 185 ditambah 7,99 dikali 18 dikali 185 dikali 2 ditambah 8 dikali 19 dikali 185 sehingga 43904,2 kali 2 ditambah 28120 yaitu 87808,4 ditambah 28120 didapatkan nilai 115.928,4 kg. Selanjutnya kita menghitung momen tahan. Momen tahan ini didapatkan dari nilai 928,4 dikali 59,75 dibagi 2 didapatkan 34633,60,95 kg meter.
Nah, selanjutnya untuk momen pengangkatan balok A, yaitu nilai dari 10,17,5 dikali 16,5 sama dengan 16.778,75. Selanjutnya untuk koreksi yang tadi juga momen pengangkatan balok B yaitu sama dengan 1478,15 dikali 16,5 sama dengan 24.389,48. Sehingga didapatkan kesimpulan karena momen pengangkatan balok A dan balok B lebih kecil dari M, sehingga balok A dan balok B dikatakan aman. Cukup, Pak. Udah selesai? Sudah, Pak. Udah. Sudah. Ya, kembali ke yang gambar. Turunkan. Kembali ke gambar yang itu ya. Terus. Oh, kebablasan ini. Naik ya, naik. Naik lagi. Naik lagi. Stop. Ya, stop. Ini, Pak. Ya. Ya, Ini Pak. tukang rumputnya kenceng banget suaranya. Oh ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Waktu ketemu saya di depan sipil itu loh. Ingat Ya. nggak? Ya, Pak. Kan saya jelaskan ada balok yang tingginya 15 meter itu. Ya. Bisa dijelaskan itu fungsinya apa? Sama perhitungannya gimana? Untuk balok yang 15 meter letaknya tuh di sini, Pak. Jadi ketinggiannya tuh 15 meter di sini, Pak. Untuk sebagai alat pengangkat, Pak. Gimana? Jadi letak balok 15 meter itu berada di sini, Pak. Ketinggiannya 15 meter. Jadi sebagai alat pengangkat, Pak. Alat pengangkatan buat baloknya. Jadi asumsinya 2 kali tinggi daripada jembatannya. Kan jembatannya ini tingginya 7,5 meter. Sehingga diasumsikan 2 kali jembatan. Sehingga baloknya tingginya 15 meter, letaknya pada daerah sini. Fungsinya untuk melakukan pengangkatan pada baloknya, Pak. Seperti itu, Pak. Halo, Pak. Halo. Udah. Ya, Pak. Kamu waktu itu ikut ke sipil apa enggak? Muhammad Arsi. Tidak, Pak. Waktu itu berapa orang ya? Waktu itu belum. Yang ke sipil berapa orang? Berapa? 4 orang. 4 orang. Muhammad Arsi enggak ikut? saya tidak, Pak. Oh ya udah saya jelaskan Muhammad Arsi. Jadi balok yang ke atas 15 meter itu adalah alat bantu untuk mengangkat balok-balok berikutnya. Ngerti enggak? Jadi alat bantunya itu di bawah di titik.
B ya, titik B ya, itu ada kayak katrolnya gitu. Terus ngangkatnya itu pakai lengan yang panjangnya, yang tingginya 15 meter itu. Nah itu yang dihubungkan oleh titik. Bisa gedein nggak gambarnya ini Kak? Nggak begitu jelas saya. Ya. Jadi kan di titik A itu ada rollernya ya untuk penggulungnya. Penggulung untuk naik, tarik atau ulur dari kabel AD. Nah, baloknya itu adalah balok EB. Balok EB itu pada saat ngangkat balok A dan balok B itu tingginya 15 meter. Kalau dia diposisikan di titik B, jadi jarak mendatarnya adalah sekitar 10 meter. Jadi panjang balok pengangkatnya itu adalah ya dihitung aja, bisa dihitung akar 15 kuadrat tambah 10 kuadrat. Mengerti Muhammad Arsi? Iya Pak. Nah, jadi itu bisa dipindah-pindah gitu ya. Pindah untuk angkat setiap balok yang mau diangkat. Ya di sini contohnya hanya balok A dan balok B saja. Ya, ngerti ya? Iya Pak. Ya udah. Ada pertanyaan nggak? Pak, kalau misalkan alat pengangkat ini dipindah misalkan untuk Gimana? Untuk alat pengangkat sini ini kan ini letaknya di pinggir ini apa ya? Iya, di titik B. Coba gambarnya gedein dikit. Gambarnya gedein. Ya di titik B itu adalah tempat tumpuannya. Tumpuannya dia bisa muter-muter gitu. Tumpuannya di bawah bisa muter-muter gitu. Ya, muter-muter. Katrolnya tuh terletak di sini apa ya berarti ya? Bisa ngerti ya? Ya Pak. Ya dah. Yang ada yang belum presentasi siapa? Muhammad Iqmal. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya udah, kalau Muhammad Arsi sudah selesai, lanjut Muhammad Iqmal. Baik Pak. Saya izin share screen dulu. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang di kopi lawe. Pak sudah terlihat Pak. Kurang gede, gedein dikit lah. Ya cukup. Ya, baik. Selamat siang Pak Andri dan teman-teman semua. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode cantilever jembatan baja. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai metode perakitan cantilever. Metode perakitan cantilever membutuhkan suatu daerah persiapan yang mempunyai panjang sebesar panjang bentang pemberat ditambah 10 meter. Kemudian untuk pekerjaan krip kayu, untuk metode cantilever, pekerjaan krip kayu diberikan untuk menahan bentangan utama selama tahapan-tahapan perakitan. Krip kayu direncanakan untuk mendukung beban vertikal yang terjadi. Kemudian masuk ke perakitan jembatan rangka. Komponen baja direncanakan menggunakan sambungan baut. Tidak diperbolehkan melakukan pengelasan komponen baja di lapangan. Alat grip yang disediakan bersama alat yang lain dapat digunakan untuk meluruskan serta memperbaiki posisi berbagai komponen. Komponen-komponen dengan nomor komponen yang sama dapat saling dipertukarkan. Bentuk komponen dibuat simetris sehingga memudahkan penempatan tanpa kesalahan. Kemudian masuk ke subbab perakitan bentang pemberat di atas tanah dan perancah. Untuk metode cantilever, bentangan pemberat dirakit di atas tanah di belakang kepala jembatan. Berikut merupakan urutan pemasangannya. Yang pertama, letakkan gelagar melintang di atas penopang dari krip kayu pada posisi dan elevasi yang sesuai garis lawan lendut atau chamber pada gambar pelaksanaan. Kemudian hubungkan batang tepi bawah di antara gelagar melintang pada plat buhulnya sesuai dengan nomor komponen. Plat buhul luar tidak perlu dipasang dahulu. Selanjutnya pasang batang diagonal pada plat buhul dalam sesuai dengan nomor komponen. Kemudian pasang gelagar memanjang yang menghubungkan antara gelagar melintang.
Kemudian plat baja gelombang dipasang di atas gelagar memanjang untuk mencegah goyangan arah melintang atau lateral. Selanjutnya pasang batang tepi atas di antara plat buhul atas bagian dalam. Kemudian pasang ikatan angin atas yang menghubungkan antara batang tepi atas sesuai nomor komponen. Selanjutnya pasang plat-plat buhul bagian luar. Kemudian ulangi seluruh langkah di atas sampai seluruh jembatan terpasang. Dan tahapan terakhir yaitu kencangkan seluruh sambungan baut sesuai tingkat pengencangan yang diharapkan. Kemudian masuk ke bab pemasangan perangkat penghubung atau link set. Pemasangan bentang jembatan dengan metode cantilever memerlukan suatu perangkat penghubung yang disebut link set, yang menghubungkan antara bentang pemberat dan bentang permanen. Link set sendiri terdiri dari bagian yang dipasang tegak lurus antara bagian atas dan balok-balok bawah serta ikatan angin. Kemudian masuk ke bab pelaksanaan pemasangan metode cantilever batang per batang. Yang pertama yaitu subbab pengangkutan keluar dan penanganan. Peralatan yang diperlukan untuk mengangkat dan mengangkut komponen jembatan keluar dari tempat penyimpanan menuju tempat pemasangan adalah sebagai berikut. Yang pertama bisa menggunakan kren ringan, kemudian kabel yang tergantung di antara kepala jembatan, kemudian peluncuran komponen di atas gelagar memanjang yang telah selesai. Untuk meluncurkan sebaiknya menggunakan roll atau roda untuk menghindari kerusakan komponen. Dan yang terakhir yaitu pakai derek. Kemudian masuk ke subbab tinggi kerip kayu. Cantilever akan melendut akibat berat sendiri selama masa pemasangan berlangsung. Besarnya landutan telah diperhitungkan sehingga diperlukan tinggi kerip kayu sedemikian. Ini merupakan gambar perakitan metode cantilever. Ini merupakan gambar link set yang gambar kecil ini merupakan bagian dari link set. Kemudian ini merupakan perakitan jembatan rangka baja kelas B. Ada beberapa komponen seperti gelagar melintang, gelagar manjang, plat buhul, dan batang tepi bawah. Kemudian ini merupakan gambar pendongkrakan jembatan rangka baja kelas B. Ada beberapa komponen yaitu ada plat dongkrak itu sendiri, dongkrak gelagar melintang, kemudian ada beton kepala jembatan. Ini merupakan tonase dari gaya pendongkrakan setiap bentang jembatan, di mana jika bentang jembatan 40 meter diperlukan 63,5 ton, kemudian bentang 45 meter diperlukan 72,5 ton, untuk 50 meter diperlukan 81 ton, untuk 55 meter diperlukan 90,5 ton, dan yang terakhir untuk bentang 60 meter diperlukan 99,5 ton. Ini kita masuk ke perhitungan. Ini merupakan gambar dari metode cantilever dengan menggunakan link set pada pemasangan jembatan baja. Yang pertama kita akan menghitung panjang AH yaitu 2,75 tambah 7 kali 5,5 tambah 2 tambah 2,75 sama dengan 46 meter. Kemudian untuk panjang HG sendiri yaitu 2,75 ditambah 5,5 kali 2 sama dengan 13,75. Kemudian kita mencari sudut alfa dahulu dengan menggunakan arc tangen, yaitu alfa sama dengan arc tangen 15, tinggi dari dari gambar 15 dibagi 13,75 yang sebelumnya telah dihitung, mendapatkan hasil 47,5 derajat. Kemudian untuk sudut betanya bisa dihitung dengan menggunakan 180 derajat dikurang sudut alfa yang telah dihitung sebelumnya 47,5 dan dikurang sudut 90 derajat yang berada di titik C. Ditemukan 42,5 derajat. Kemudian untuk sudut theta menggunakan arc tangen kembali dengan rumus arc tangen 22,5 dibagi 46 tambah 13,75. Itu didapat 20,63 derajat. Kemudian untuk menghitung berat berat balok A dengan rumus panjang dikali berat. Panjang dari balok A 5,5 dikali berat dari baja sesuai dengan WF
sesuai dengan WF 700 kali 300 itu dengan berat 185 kg itu didapat 1017,5 kg. Kemudian untuk pengangkatan balok A, gaya batang CD sama dengan 1017,5 kg. Ini merupakan arah vertikal. Nah, kemudian untuk menghitung gaya batang AD, itu kita harus mencari dulu panjang dari AD dengan rumus Pitagoras. Akar dari 59,75 kuadrat ditambah 22,5 kuadrat didapatkan 63,85 meter. Nah, kemudian untuk mencari gaya batang AD itu menggunakan perbandingan dari yang telah dihitung sebelumnya, yaitu 22,5 panjang dari DC dibagi gaya yang bekerja di situ yaitu 1017,5 kg sama dengan panjang AD dibagi X. Panjang AD 63,85 dibagi X. X ini merupakan gaya batang AD. Didapat gaya batang AD itu 2887,44 kg. Kemudian untuk pengangkatan balok B harus mencari dulu panjang dari balok B dengan rumus 7,5 kuadrat ditambah 2,75. Akar dari 7,5 kuadrat ditambah 2,75 kuadrat sama dengan 7,99 meter. Kemudian untuk berat balok B, panjang dikali berat, panjangnya 7,99 dengan berat 185 kg, didapat 1478,15 kg. Kemudian kita harus mencari sudut delta dengan menggunakan rumus artangan. Artangan 18,75 ini merupakan tinggi dari yang seperti di gambar. Kemudian dibagi 1,375 ini merupakan panjang sesuai dengan gambar, didapat 85,8 derajat. Kemudian untuk panjang DE itu menggunakan Pitagoras 1,375 ditambah 18,75 kuadrat. Didapat 18,8 meter. Nah, kemudian untuk mencari gaya batang DE sama dengan 18,75 ini merupakan tinggi dibagi gaya yang bekerja yaitu 1478,15 kilo sama dengan panjang DE 18,8 dibagi X. X ini merupakan gaya batang DE. Didapat hasil dari gaya batang DE yaitu 1482,09 kg. Kemudian kita masuk ke keseimbangan. Ini merupakan gambarnya dengan pada ujung sini itu ada gaya berat dari balok A 1017,5 kg dan berat balok B 1478,15. Kemudian kita mencari dulu berat jembatan 5,5 kali 9 kali 185 ditambah 5,5 kali 8 kali 185 ditambah 7,99 kali 185 didapat 18.775,65 kg. Nah, kemudian untuk memiliki jembatan itu 18.775,65 kali 24,75 ini harus lebih besar daripada gaya yang di sebelah kanan yaitu 1017,5 dikali 16,5. 16,5 ini merupakan jarak. Didapat 464.697,34 kilogram meter, lebih besar dari 16.778,75 kg meter. Dapat dikatakan bahwa balok A dapat dilaksanakan atau aman. Kemudian untuk balok B sama 18.775,65 kali 24,75 itu harus lebih besar dari 1478,15 kali 16,5. Hasilnya 464.697,34 kg meter itu lebih besar dari 24.389,48 kg meter. Jadi balok B dapat dinyatakan aman dan dapat dilaksanakan. Kemudian ini menghitung berat jembatan pemberat secara keseluruhan dengan rumus 5,5 kali 9 kali 185 ditambah 5,5 kali 8 kali 185 ditambah 7,99 ini merupakan panjang yang bagian miringnya dikali 18
jumlah dikali berat 185 itu dikali 2 karena berseberangan dan nilainya sama, ditambah 8 kali 19 kali 185. Kemudian didapat 43.904,2 dikali 2 ditambah 28.120 sama dengan 87.808,4 ditambah 28.120, hasilnya 115.928,4 kg. Kemudian tadi ada koreksi dari Pak Andri bahwa kita harus menghitung momen tahan. Momen tahan ini merupakan berat dari jembatan pemberat dikali setengah dari panjang jembatan pemberat. Hasilnya 115.928,4 kg dikali 59,75 dibagi 2. Hasilnya 346,95 kg meter. Kemudian untuk kita juga harus menghitung momen pengangkatan balok A dengan rumus gaya yang bekerja di A itu dikalikan dengan jarak 1017,5 kg dikali 16,5 meter sama dengan 16.778,75 kg meter. Kemudian untuk momen pengangkatan balok B sama halnya dengan balok A, momen yang bekerja di B dikali jarak 1.478,15 kg dikali 16,5 meter sama dengan 24.389,48 kg meter. Kesimpulan dari hasil diskusi ini bahwa momen pengangkatan balok A dan balok B lebih kecil dari momen tahan, maka proses pengangkatan dapat dilaksanakan dengan baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sudah, Pak? Soalnya nggak itu sih. Sudah, Pak? Sudah selesai. Sudah, Pak. Ya ini maaf nih tukang rumputnya kenceng banget. Baik, Pak. Ada pertanyaan nggak kira-kira untuk materi yang dipresentasikan ini? Baik dari pemateri yang memberikan presentasi maupun dari mahasiswa yang lain. Dari saya cukup, Pak. Sudah sangat jelas. Cukup ya. Ya udah, ini berhubung kondisinya juga tidak memungkinkan. Kedengaran sampai situ nggak tukang rumputnya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya udah, mungkin saya cukupkan sekian ya kuliahnya ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Oke, silakan ngabuburit. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kita cukupkan sekian kuliahnya. Besok disambung lagi. Moga-moga nggak bising kayak gini ya. Besok disambung lagi. Baik. Iya, Pak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Andri. Assalamualaikum.